Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Sarahab. Saya dari program studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidempuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkuliahan saya yang sedang saya bawakan di semester 7, yaitu mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Filsafat Hukum Islam adalah mata kuliah lanjutan dari Filsafat Ilmu dan Hukum Islam. Mata kuliah Filsafat Hukum Islam adalah mata kuliah yang wajib diambil pada semester 7 bagi mahasiswa hukum tata negara dan mahasiswa prodi lainnya di dalam lingkungan hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari. Adapun deskripsi mata kuliah Filsafat Hukum Islam dirancang untuk memberi mahasiswa pemahaman mendalam mengenai ruang lingkup dan signifikansi hukum Islam, sekaligus mendorong berpikir kritis dalam perbandingan dengan konsep hukum barat. Dalam kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang hubungan antara hukum Islam dan kekuasaan, termasuk peran negara dalam penerapan hukum Islam, serta perbedaan tentang hukum Islam baik dari sisi maqasid atau tujuan syariah maupun dari perspektif sarjana muslim akan dibahas secara mendalam, mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan. Mahasiswa juga akan belajar tentang sumber hukum Islam, dalil nakli dan akli, serta prinsip dan kaidah dasar hukum yang mengatur aspek kehidupan, termasuk hukum perkawinan dan perjanjian. Karakteristik hukum Islam seperti kesempurnaan, elastisitas, keuniversalan, serta aspek dinamis dan sistematis hukum Islam akan dieksplorasi di akhir mata kuliah. Mahasiswa diharapkan mampu membedakan hukum moral dan etika dalam perspektif Islam, serta menerapkan pemahaman filsafat hukum Islam untuk memecahkan persoalan. Tentu, di setiap perkuliahan atau materi perkuliahan memiliki capaian-capaian mata kuliah. Dalam filsafat hukum Islam, capaian mata kuliah pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep filosofi dari hukum Islam dengan menunjukkan sikap dan tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kemudian CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep yang ditawarkan oleh cendekiawan muslim terkait hukum Islam. Yang kemudian CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis dampak positif dan negatif terkait dalil-dalil yang menjadi sumber hukum. Kemudian CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menganalisis dalil-dalil yang bersumber dari hukum Islam dalam hal menjawab tujuan-tujuan dari syariah. CPMK yang kelima adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep hukum, moral, dan etik menurut hukum Islam. Kemudian CPMK yang terakhir adalah yang keenam, mahasiswa mampu mengevaluasi masalah berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data terkait fenomena yang terjadi pada era kontemporer. Baiklah, selanjutnya saya akan mengemukakan materi-materi ajar yang terdapat di dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Materi yang pertama adalah tentang pengantar filsafat hukum Islam, baik pengertian, kegunaan, hubungan filsafat hukum Islam dengan ilmu lain
dan tujuan pembelajaran filsafat hukum Islam. Kemudian konsep hukum Islam, ragam istilah syariah, fikih, fatwa siasa, syariah, ahkam konun, hukum Islam perspektif kesejarahan, konsep hukum Islam, hukum Tuhan dan hukum fuqaha. Kemudian yang terakhir hukum Islam dan kesarjanaan hukum barat. Kemudian hukum Islam dan kekuasaan yang meliputi apakah hukum Islam memerlukan negara sebagai wadah pemberlakuannya, kemudian Islam dan negara, kemudian perbedaan hukum Islam dan hukum barat, kemudian status hukum Islam dalam negara. Selanjutnya, tujuan hukum Islam. Apakah Allah memiliki tujuan perspektif mutakallimin? Kemudian konsep maqasidus syariah. Maqasidus syariah menurut Al-Juwaini dan Al-Ghazali. Kemudian maqasid syariah menurut Najmuddin At-Tufi. Kemudian maqasidus syariah menurut Asy-Syatibi. Kemudian maqasidus syariah di dunia modern. Maqasidus syariah menurut Rashid Ridho. Maqasid syariah menurut Thahir bin Ashur, dan diskursus tujuan hukum Islam. Kemudian materi selanjutnya adalah dalil nakli dan akli sebagai sumber hukum Islam dalam pembentukan hukum. Selanjutnya, urgensi prinsip dan kaedah dalam hukum Islam. Selanjutnya tentang materi tujuan hukum Islam dalam hal makna tujuan hukum Islam. Selanjutnya adalah tentang sifat dan karakteristik hukum Islam, yakni sifat dan berkarakteristik sempurna, sifat dan berkarakteristik elastis, sifat dan berkarakteristik universal, kemudian bersifat dan berkarakteristik dinamis, dan yang terakhir bersifat dan berkarakteristik sistematis. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah pengertian hukum, moral dan etika menurut hukum Islam. Kemudian materi tentang kaidah-kaidah perikatan meliputi pengertian, unsur dan hukum, baik hukum perkawinan dan perjanjian. Selanjutnya adalah materi yang terakhir tentang filsafat hukum Islam sebagai ilmu dalam menanggapi permasalahan kontemporer. Filsafat hukum Islam sebagai ilmu dalam menanggapi permasalahan kontemporer. Nah, ini adalah tema perkuliahan atau silabus materi dalam perkuliahan kita, filsafat hukum Islam. Nah, saya mengambil di sini sebagai contoh adalah tentang permasalahan kita adalah dengan hak asasi manusia dalam pembangunan jalan tol oleh pemerintah dalam upaya pemerataan. Nah, seyogyanya dalam membangun yang namanya jalan tol tentu ada yang namanya pembebasan lahan. Nah, pembebasan lahan di sini kan berkaitan langsung dengan masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah pembebasan lahan ini sudah adil bagi masyarakat? Dan yang kedua, apakah keadilan itu harus berbanding lurus? Serta yang ketiga, apakah ada hal yang dijadikan sebagai standar keadilan? Hak asasi manusia yang dikemukakan oleh tokoh barat seperti John Locke dan Immanuel Kant, kita dapat melihat John Locke itu melihat hak asasi manusia, setiap manusia memiliki hak-hak alamiah yang tidak dapat dicabut, yaitu hak atas kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir, dan tugas utama pemerintah adalah untuk melindungi hak-hak tersebut. Nah, bisa dikatakan dalam hal ini, Locke, ketika pemerintah dan masyarakat berhadapan dalam hal ini adalah pembangunan jalan tol, maka yang harus didahulukan itu adalah tentang bagaimana manusianya tadi, hak asasi bagi manusianya tersebut. Nah, karena apa? Pemerintah harus melihat itu tadi, harus melihat bagaimana hak-hak yang ada pada masyarakat, apakah itu adil bagi mereka. Selanjutnya Immanuel Kant. Menurut Kant, setiap manusia harus diperlakukan sebagai tujuan
pada dirinya sendiri dan tidak boleh dijadikan alat untuk tujuan lain. Hal ini berarti manusia memiliki martabat dan tidak harus dihormati. Yang harus dihormati. Prinsipkan ini dikenal sebagai imperatif kategoris, di mana setiap tindakan manusia harus dilakukan berdasarkan penghormatan terhadap kebebasan dan martabat individunya. Oke, selanjutnya, nah, kemudian ketika kita melihat dari Paine adalah seorang pemikir politik dan revolusioner yang memandang hak asasi manusia sebagai hak universal yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Menurut Paine, HAM bersifat universal dan pemerintah yang sah adalah pemerintah yang menghormati dan melindungi hak-hak ini. Nah, dalam hal ini jelas juga dikatakan, walaupun manusia sejatinya memiliki hak universal dalam dirinya, manusia tersebut juga harus bisa dikatakan ya berkorbanlah untuk negaranya. Nah, kemudian yang dari Jeremy Bentham, seorang filosof utilitarian, memberikan pendekatan yang berbeda terhadap HAM. Ia percaya bahwa hak asasi harus didasarkan pada prinsip manfaat terbesar bagi orang terbanyak. Bentham mengikuti kritik gagasan hak-hak alamiah sebagai suatu yang abstrak. Bagi Bentham, HAM hanya berarti hak-hak yang diatur oleh hukum untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Nah, prinsip Bentham di sini adalah bagaimana sih sebenarnya hak alamiah itu. Tidak serta-merta pemerintah itu bisa sesuka hatinya. Nah, manusia di sini dalam kategori masyarakat dalam pembangunan jalan tol ini, ketika memang sudah ada peraturan, peraturan itulah yang akan menang dibandingkan dengan hak asasi manusianya. Itu bisa kita lihat dengan kritikan Bentham terhadap hak-hak alamiah. Karena memang apa? Di dalam menjalankan sebuah pemerintahan itu harus bisa berpandangan lurus bagaimana ia akan membentuk negaranya ke depan. Hak asasi manusia atau human right yang ditawarkan oleh cendekiawan muslim layaknya seperti Said Qutb dan Abul A'la Maududi. Nah, Said Qutb seorang cendekiawan yang aktivis Islam asal Mesir, melihat HAM sebagai bagian integral dari ajaran Islam. Islam telah memberikan hak-hak yang lengkap dan menyeluruh bagi manusia, baik secara individu maupun kolektif. Islam menghormati hak atas kehidupan, kebebasan, harta, kehormatan, dan agama. Said Qutb berpendapat bahwa sistem hukum Islam lebih unggul karena hak asasi manusia dalam Islam didasarkan pada perintah Allah yang bersifat mutlak dan tidak berubah. Berbeda dengan HAM dalam pandangan Barat yang terus berubah sesuai dengan keinginan manusia. Kemudian Abul A'la Maududi merupakan seorang pemikir dan aktivis Islam juga dari Pakistan. Nah, ia mengembangkan pemikiran tentang hak asasi manusia dalam Islam. Menurutnya, hak asasi manusia dalam Islam diberikan oleh Allah dan diatur melalui syariat. Hak-hak ini mencakup hak kebebasan, hak atas keadilan, dan hak kesetaraan. Maududi menekankan bahwa HAM dalam Islam tidak hanya hak individu, tetapi juga mencakup hak masyarakat Islam, menetapkan hak-hak yang harus dihormati oleh negara dan individu, dan menolak segala bentuk penindasan. Kemudian dari cendekiawan selanjutnya adalah Muhammad Asad dan Rashid Ghannouchi. Nah, Muhammad Asad, seorang cendekiawan dan penafsir Al-Quran, berpendapat bahwa HAM dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan kemuliaan manusia. Menurutnya, Islam memandang semua manusia sebagai makhluk
yang memiliki hak asasi yang sama tanpa diskriminasi ras, warna kulit, atau status sosial. Hak-hak ini bersifat ilahi dan tidak tertuang pada hukum buatan manusia. Asad melihat bahwa Al-Quran dan Sunnah telah mengatur HAM dengan sangat lengkap, bahkan lebih awal daripada konsep-konsep HAM Barat. Nah, demikian juga menurut Rajid, seorang pemikir Islam dan politisi asal Tunisia melihat HAM sebagai sesuatu yang bisa diintegrasikan dengan ajaran Islam. Menurutnya, prinsip-prinsip HAM seperti kebebasan, keadilan, dan kesetaraan tidak bertentangan dengan Islam, tetapi justru sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam. Ia menekankan bahwa Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak beragama, yang semuanya merupakan prinsip penting dalam HAM modern. Nah, selain dari yang di sini, kita juga pernah sering mendengar yang namanya dengan Yasser Arafat dan lain-lainnya. Mereka juga merupakan cendekiawan Muslim. Cuman dalam slide ini saya tidak memunculkannya. Oke, dalil selanjutnya adalah Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Oke, dalam penegakan keadilan, nah ayat ini jika kita melihatnya adalah ayat yang secara rinci dapat dijadikan sumber untuk pemerataan itu. Nah, paling tidaknya adalah hendaklah kamu tetapkan secara adil. Tetapkan secara adil di sini adalah sebuah aksi yang memang dilakukan oleh pemerintah atau upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pemerataan tadi. Oke. Sehingga dalam masyarakat, umpamanya kita jadikanlah pemimpin yang berusaha adil yang menurut ayat yang telah saya bacakan terakhir. Nah, ada masyarakat A, masyarakat B, dan masyarakat C serta masyarakat D. Masyarakat A ini membutuhkan akses jalan tol. Kemudian masyarakat B itu terkadang membutuhkan jalan tol. Masyarakat C tidak membutuhkan jalan tol, dan masyarakat D sama sekali tidak membutuhkan jalan tol tersebut. Nah, berdasarkan pandangan ini, ketika masyarakat A membutuhkan akses jalan tol tadi, nah memang dia ada kepentingan dalam upaya dari segi finansial lah, kita bilang efektivitas dia dalam bekerja. Makanya jalan tol merupakan sebuah kebutuhan baginya. Sementara yang B terkadang dia membutuhkan jalan tol. Nah, bisa jadi dia tidak memiliki roda 4, atau bisa jadi dia memiliki tapi untuk mengisi bahan bakarnya dia sulit karena harga bahan bakar sekarang yang cukup tinggi. Nah, kemudian yang C, masyarakat C itu tidak membutuhkan jalan tol. Kenapa? Mereka tidak memiliki kendaraan roda 4. Mereka hanya memiliki kendaraan roda 2. Nah, yang selanjutnya adalah yang D. Nah, masyarakat yang D ini sama sekali memang tidak membutuhkan jalan tol. Kenapa? Mereka hidupnya adalah sebagai seorang pesuruh di kebun yang untuk memelihara kerbau atau hewan ternak lainnya. Jadi ketika mereka memang disuruh untuk memelihara hewan ternak ini tadi seperti lembu, yang pada awalnya memang mereka bisa berjalan 5 menit, dengan hadirnya jalan tol ini mereka harus memutar
dan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Maka mereka tidak butuh jalan tol ini sama sekali. Nah, hal-hal inilah yang perlu kiranya dihadirkan oleh pemerintah dalam hal apa? Dalam hal apakah memang pembangunan jalan tol ini sudah layak dibangun di kota tersebut. Nah, pandangan-pandangan tersebut umpamanya kita lah sebagai masyarakat. Ketika kita menjadi masyarakat A, maka keadilan yang menurut kita itu adalah memang pas. Hadirnya di jalan tol di situ memang kebutuhan bagi kita. Nah, bagaimana dengan masyarakat B? Mereka tidak membutuhkan itu, tapi terkadang mereka membutuhkannya juga. Nah, di sini kan ada terjadi perbedaan tergantung pemahamannya. Maka hukum Islam, filsafat hukum Islam di sini hendaklah harus bisa melihat dari berbagai aspek. Nah, berbagai aspek ini bertujuan agar apa? Kita bisa menilai. Ketika kita melihat dari sudut seperti masyarakat A, kebutuhan jalan tol itu memang sangat bagi mereka. Masyarakat B, ya terkadang mereka butuh. Masyarakat C, mereka tidak butuh karena memang tidak memiliki kendaraan. Dan masyarakat D, mereka tidak butuh sama sekali karena mengganggu kehadirannya. Oke, cukup sekian. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Or they can die in their own time. The Starks have always ruled the North. If they're alive, the country will rally to their side. What good is power if you cannot protect the ones you love?